Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini kita masih mempelajari tentang konsep limit, yaitu tentang limit aljabar. Masih di limit aljabar ini adalah video yang ketiga, jadi part ketiga. Video di part ketiga ini kita akan coba mempelajari tentang konsep limit yang ketiga juga. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari konsep limit 1, limit 2, dan sekarang konsep limit ketiga. Konsep limit ketiga ini adalah jika hasil limit yang adik-adik cari dalam hal ini hasilnya adalah bentuknya tahingga per tahingga. Jadi misalkan tahingga ini bentuknya adalah limit x mendekati tahingga dari ax pangkat m ditambah bla 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 per px pangkat n ditambah bla bla bla. Jadi ini ada beberapa macam, dimana kalau pangkat terbesarnya yang bagian atas atau pembilangnya, atau pangkat pembilang dengan penyebutnya sama, atau bahkan pangkat pembilangnya jauh lebih kecil. Nah, ini adalah bentuk asli. Sebenarnya ini adalah bentuk kesimpulan yang harusnya kita dapatkan dari bentuk penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita coba contohnya. Misalkan kita punya ada beberapa bentuk contoh soal, gitu. Contoh soal 1, contoh soal 2, contoh soal 3, yang masing-masing adalah mewakili bentuk dari kesimpulan 1, 2, dan 3. Nah, tapi adik-adik di sini, adik-adik tetap harus memahami cara kerjanya dan bagaimana bisa mendapatkan dari kesimpulannya. Sehingga kalau adik-adik bertemu dengan soal yang lain lagi yang jauh lebih itu, adik bisa jawabnya. Oke? Misalkan seperti ini. Jadi kalau kita ambil limit x mendekati tahingga. Nah, ini kita tulis per. Nah, tentu adik-adik harus paham dulu mana pangkat yang terbesarnya dulu. Nah, pada bagian pembilang pangkat terbesarnya adalah 3. Sedangkan pada penyebut pangkat terbesar ada 2. Tentu pangkat terbesarnya 3. Nah, jadi yang paling besar adalah pangkat 3. Jadi kita nanti semua bagi dengan pangkat terbesarnya itu pangkat 3. Jadi kita tulis ulang semua dulu. 2x pangkat 3 dikurang dengan 2. Ini kita kasih space ya. Nah, kemudian di sini 3x pangkat 2 ditambah dengan 2. Nah, kemudian pangkat terbesarnya tadi adalah x pangkat 3. Jadi kita tulis di sini adik-adik. Nah, di sini berarti per x pangkat 3. Kemudian di sini x pangkat 3. Kemudian di sini x pangkat 3. Kemudian di sini adalah x pangkat 3. Nah, berarti ini kita sudah dapatkan. Setelah itu, nanti adik-adik tulis kembali limit x mendekati tahingga. Nah, ini per kita lurus lagi. Nah, kalau pangkatnya sama, maka jawabannya tinggal koefisiennya saja. Nah, kalau pangkatnya berbeda, nah ini kan justru tidak ada x-nya ya. Kalau tidak ada x-nya, maka ditulis ulang. 2 per x pangkat 3. Kemudian ini pangkat terbesarnya ternyata ada di bawah, maka nih sisanya adalah koefisiennya per x saja. Loh, kok bisa x? Nah, tinggal 3 dikurang 2 saja. Kalau dibagikan dikurang, berarti yang besar kurangin yang kecil, berarti tinggal pangkat 1. Jadi 3 per x pangkat 1 atau 3 per x. Ditambah dengan 2 per x pangkat 3. Karena di sini tidak ada x-nya. Nah, setelah ini nanti adik-adik tinggal menuliskan, artinya adik-adik tinggal mensubstitusikan. Nah, substitusi x mendekati tahingga, berarti di sini per, jadi 2 per 2 per. Nah, x pangkat 3, x-nya diganti dengan tahingga. Tahingga dipangkatin berapapun jawabannya tahingga. Nah, berapapun di sini adalah pangkat selain 0 ya. Kalau tahingga pangkat 0 jawabannya 1. Berarti ini nanti 3 per tahingga. Kemudian ditambah dengan 2 per tahingga pangkat 3 ya, tetap tahingga jawabannya. Maka nah, yang perlu jadi perhatian adik-adik adalah bahwa dalam limit di mana x mendekati tahingga, kalau misalkan 1 per tahingga, maka jawabannya adalah 0. Jadi angka berapapun, bisa 2, bisa 3. Nah, di sini jawabannya 0. Maka kita bisa dapat kesimpulannya bahwa di sini
nilainya adalah, kita langsung saja tanpa menuliskan limit lagi, berarti 2 per 2 dikurang 0, karena 2 per tahingga itu 0. Kemudian ini adalah 0, kemudian ditambah dengan 0. Sehingga kita bisa hasilnya, kita bisa tuliskan. Nah, berarti hasilnya adalah nanti 2 dikurang 0, ya 2 per 0 ditambah dengan 0. Nah, 0, 2 ditambah 0. Nah, ini juga sama adik-adik. Ketika angka, jadi kalau angka selain 0 ya, berarti angka berapapun, misalkan 1 dibagi dengan 0, maka nanti jawabannya tahingga. Tapi kalau dibalik, kalau 0-nya ada di atas, 0 dibagi dengan 1, maka jawabannya adalah 0. Jadi kalau 0-nya di bawah, maka tahingga. Tapi kalau 0-nya di atas, jawabannya adalah 0. Tapi kalau atas bawah 0, nah itu nggak boleh. Nah, itu berarti kita nanti masuk ke konsep limit yang pertama dan yang kedua. Prinsip limit yang kedua. Jadi, kita simpulkan bahwa jawabannya adalah 2 per 0. 2 per 0 itu adalah tahingga. Nah, tahingganya karena jawabannya positif, maka bisa kita tuliskan tahingga positif. Nah, berarti sesuai dengan jawabannya. Maka jawabannya adalah tahingga. Artinya, ketika pangkat yang di atas, dalam hal ini pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebut, dalam hal ini di bawah, yaitu maka hasilnya adalah tahingga. Jadi kita sudah Jadi kita sudah paham ya adik-adik ya, kalau misalkan yang atas lebih besar, maka jawabannya tahingga. Tapi kalau bawah yang lebih besar, maka jawabannya 0. Nah, bagaimana kalau misalkan jawabannya sama pangkatnya? Maka jawabannya tinggal koefisiennya saja. Nah, ini bisa dilihat di contoh yang kedua. Nah, bentuknya tidak melulu bentuknya tanpa akar ya. Nah, ini bisa juga dalam bentuk akar. Nah, di sini tertulis ada X pangkat 4. Nah, X pangkat 4, terus ada akar. Nah, sebenarnya penulisannya seperti yang sebelum-sebelumnya yang kita pelajari, yaitu bentuknya kita bisa rubah jadi X pangkat dalamnya per yang luarnya di sini kan sebenarnya 2. Nah, berarti per 2. Maka kalau bisa kita tulis adalah X pangkat 4 dibagi 2, berarti 2. Berarti sebenarnya di sini pangkat terbesarnya adalah X pangkat 2, dan di bawahnya pangkat terbesarnya adalah 2 juga. Jadi dalam hal ini atas dengan bawah atau bilang dengan penyebut, derajat pangkat X-nya itu sama. Maka kalau sama, maka jawabannya adalah koefisiennya. Nah, koefisiennya siapa? Koefisiennya itu adalah angka di depan pangkat tadi. Nah, di sini kan 4. Nah, tapi ada akar, maka harus ditulis akar 4. Per bawahnya 8. Nah, kita tahu bahwa akar 4 itu adalah 2. Per 8, ini karena 8 ya, maka udah sama-sama dibagi 2 atas 1, bawah dibagi 2 dapatnya 4. Jangan 2 per 8 dapatnya 8, pikirnya 8 dibagi 2. Nah, gitu ya. Kalau misalkan 8 bagi 2, 4, ya tulisnya di bawah, karena kan dibalik. Nah, kalau hitungnya. Nah, seperti kayak tadi, 1 dikurang 2. Nah, adik-adik bisanya 2 dikurang 1, karena dibalik maka kasih min. Nah, tapi kalau dalam perkalian dan pembagian, kalau dibalik ya bentuknya per. Nah, jadi jawabannya adalah 1 per 4. Nah, adik-adik kalau bisa mengerjakannya dengan proses yang sama dengan cara menggunakan cara yang soal yang pertama, nah ini hasilnya pun akan jawabannya sama 1 per 4. Jadi nanti kan ini kan dibagi pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2 kalau begitu masuk ke akar sebenarnya adalah pangkat 4. Jadi berarti 4x pangkat 4 per x pangkat 4 min 2 per x pangkat 4 yang bawah 8x pangkat 2 per x pangkat 2 karena nggak ada dalam bentuk akar, ditambah 2 per x pangkat 2. Nanti kan ini jawabannya tinggal 4. Yang ini 0, berarti 4 dikurang 0 berarti akar 4. Akar 4 kan 2. Sama ya, berarti yang bawah nanti 8x pangkat 2 per x pangkat 2, x pangkat 2 nya kan sama, hasilnya berarti 8. Berarti 8 ditambah 2 per x pangkat 2 itu adalah 0. Berarti 8 ditambah 8 tambah 0 ya 8. Berarti jawabannya akar 4 per 8 sama saja. Jadi caranya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, ini lihat pada bagian pangkat yang pertama itu adalah pangkat terbesarnya 1 karena nggak ditulis. Kemudian yang ini kita tulis saja x pangkat 6 ada akar 3 penulisannya. Berarti kan sama saja adik-adik tulisnya. Ingat yang dalam dulu per yang luar. Nah, berarti kita lihat 6 dibagi 3, 2. Tentu x pangkat 2. Jadi yang paling besar di bawah ini adalah derajatnya adalah x pangkat 2. Karena yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat 2, tentu yang atas
lebih kecil, maka jawabannya serta-merta hasilnya adalah 0 tanpa adik-adik mencari menggunakan langkah pertama. Kalaupun adik-adik menggunakan langkah yang pertama, berarti nanti dibagi pangkat yang terbesar, yaitu pangkat terbesar X pangkat 2. Nanti adik-adik penulisannya jadi 2X dibagi dengan X pangkat 2 dikurang 1 per X pangkat 2. Nanti bawahnya itu nanti akar, jangan lupa nanti 8X pangkat 6. Nah, dibaginya berapa? Ya dibaginya X pangkat 2. X pangkat 2 karena di sini pangkatnya 3, akar 3, maka tetap X pangkat 6 ya adik-adik ya. Ditambah dengan 2X per X pangkat 6. Nah, ini nanti tetap tulisannya adalah limit X mendekati tak hingga. Nah, nanti kan yang atas hasilnya 0, yang bawah hasilnya nanti 2. Nah, ini kan karena akar 3 dari 8 adalah 2. Nanti 0 dibagi dengan 2 tetap jawabannya adalah 0. Jadi tanpa menggunakan cara dasarnya pun hasilnya akan sama. Jadi adik-adik sudah paham nih. Jadi kalau misalkan pangkat yang terbesarnya di atas, maka serta-merta hasilnya nanti tidak berhingga. Nah, kalau begitu dihitung nanti rumit nih. Tapi adik-adik sudah paham tentang prinsip kalau misalkan dalam bentuk akar nanti bagaimana. Nah, prinsipnya kayak misalkan seperti ini dan yang ini. Nah, terus atas dengan bawah ternyata pangkatnya sama. Nah, kalau pangkatnya sama maka adik-adik bisa menggunakan masing-masing koefisien untuk jawabnya. Nah, bagaimana kalau misalkan pangkat teratasnya itu lebih kecil daripada pangkat bawah atau pembilangnya jauh lebih kecil daripada penyebut? Maka jawabannya adalah 0. Jadi prinsipnya itu saja. Jadi adik-adik pokoknya kalau atas lebih besar, jawabannya tidak berhingga. Kalau pangkatnya sama, maka koefisiennya saja. Koefisien pangkat terbesar ya tentu adik-adik ya. Karena biasanya beberapa guru suka mengubah menuliskannya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar atau bahkan diacak. Nah, adik-adik harus jeli mana yang pangkat terbesarnya. Nah, koefisien itu adalah angka di depan dari sebuah variabel. Kayak misalkan saya menuliskannya 8X pangkat 2, maka 8 itu adalah koefisiennya. Nah, kalau misalkan pangkatnya yang di atas lebih kecil, maka jawabannya 0. Gitu ya prinsipnya dari ya. Itulah konsep limit yang ketiga, yaitu jika hasil limit bentuknya tahingga per tahingga. Bagaimana kalau misalkan kita masuk ke konsep limit keempat, di mana hasil dari limitnya itu adalah tahingga dikurangi tahingga. Nah, di konsep limit keempat sebenarnya ini ada dua bentuk, yaitu yang umumnya, yaitu yang satu linear tapi dalam bentuk akar dikurang juga seperti yang tertera, ya, bukan tertera, seperti yang tertulis di sini. Nah, ataupun bentuk yang kedua, yaitu nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi pangkatnya, jadi bentuk kuadrat. Nah, tapi tetap dikurang. Jadi cirinya tetap dikurang. Nah, langkahnya pun sama. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalau misal pun disubstitusi, nah dengan pasti nanti hasilnya bentuknya adalah tahingga per tahingga. Karena di sini sudah jelas bentuknya tidak berhingga. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, biasanya dalam tahapan ini ada bentuk yang biasanya di beberapa buku, beberapa literasi, atau bahkan beberapa channel YouTube yang langsung menerangkan bahwa limit X mendekati tahingga, di mana kalau akarnya dalam bentuk linear, itu kalau bentuk pangkatnya, kalau tadi bentuk pangkat ya, kalau tadi kan sebelumnya adalah bentuk pangkat. Nah, ini bentuk pangkat. Kalau ini justru sekarang bentuk koefisiennya. Bentuk koefisiennya, jika bentuk koefisien yang depan jauh lebih besar daripada koefisien yang di belakang, maka nanti hasilnya positif tidak berhingga. Nah, jadi positif nilainya. Nah, bagaimana kalau misalkan sama, maka sama justru jawabannya 0. Dan kalaupun pangkat terbesar yang bukan pangkat terbesar, koefisien paling depannya lebih kecil daripada koefisien pada bagian belakang, maka hasilnya negatif tidak berhingga. Nah, ini adalah kesimpulannya. Dari mana kesimpulan ini didapat? Nah, kesimpulan ini didapat misalkan kayak gini adik-adik. Ini adik-adik sudah paham nih seperti saya tuliskan dalam soal yang pertama. Ini sudah saya beri warna juga. Koefisien depannya 4, yang pada koefisien belakang warnanya biru 3. Kan jelas ya, 4 jauh lebih besar daripada 3. Maka nanti adik-adik tidak perlu menghitung lagi. Maka jawabannya adalah positif tidak berhingga. Nah, ini jawabannya sama. Kalau jawabannya sama bagaimana? Nah, kalau jawabannya sama 0. Nah, ini kalau ternyata koefisien depan jauh lebih kecil. Nah, 2 kan jauh lebih kecil daripada 3. Maka jawabannya adalah
negatif tidak berhingga. Itu tanpa menghitung. Nah, bagaimana kalau proses menghitungnya? Nah, jadi misalkan ditanya proses menghitungnya, maka kita coba contohkan. Nah, proses menghitungnya itu adik-adik lakukan yaitu dengan cara, nah ini bentuknya pernya di sini ya, lurus. Jadi bukan di tengah-tengah, tapi lurus pas ke bawahnya. Adik-adik menuliskannya adalah dengan cara kali sekawannya. Jadi adik-adik cara ngerjanya sama persis dengan bentuk yang di video kedua ya, di part kedua, yaitu tentang bentuk ada akar-akarnya itu. Jadi dengan cara kali sekawan, maka kita tulis, nah ini per, ini kita tulis per, nah ini juga sama, ini di bawahnya berarti di per, ini juga kita tulis per. Nah, kita tuliskan 4x dikurang 2, kemudian ini 3x dikurang 1, kemudian ini juga sama 4x dikurang 2, sini 3x dikurang 1. Nah, yang membedakan sama persis caranya, yaitu tandanya. Di sini tandanya min, maka di sini tandanya plus. Nah, ya, jadi kalau sini min, ini plus. Nah, atau dikurang, sini tambahkan. Nah, hitungannya bagaimana? Tetap di sini tulisannya limit x mendekati tak hingga. Nah, ini kita perpanjang. Nah, kan pada bagian bawah ini kan nggak ada yang masalah nih, maka kita tulis ulang. Berarti 4x dikurang 2, jangan lupa akarnya. Kemudian ditambah, kemudian ini 3x dikurang 1. Nah, oke, yang atas kan ini sama. Ada akarnya, angkanya sama tapi ada akarnya, berarti angkanya kita hilangkan, akarnya kita hilangkan. 4x dikurang 2. Kemudian ini satunya min, yang satunya lagi plus. Nah, beda tanda, kalau beda tanda maka min. Nah, belakangnya kita kurung ya, karena ini akarnya kita hilangkan, 3x min 1. Nah, berarti ini kita dapatkan limit x mendekati tak hingga. Pada bagian atasnya, ingat, ini 4x. Nah, tulislah kalau misalkan ada yang kurang paham, tulis. Berarti ini 4x. Kemudian dikurang 2. Ini min ketemu 3x, jadi min 3x. Ini min. Jadi sama tanda. Kalau sama tanda berarti plus. Berarti plus 1, karena angkanya 1. Yang bawahnya cukup menuliskan saja. 4x dikurang 2, ditambah 3x dikurang 1. Nah, ini. Berarti ini limit x mendekati tak hingga. Pada bagian atas perhatikan yang bawahnya tetap prosesnya 4x dikurang 2 ditambah akar 3x dikurang 1. Nah, ini yang x dengan yang x ya Dede ya. Misalkan yang ini adalah, coba saya ganti dengan warna yang berbeda, kita tunggu. Ini kan 4x. Nah, ini min 3x. Jadi ibaratnya kayak x dengan x. Nah, ini berarti 4 dikurang 3 berarti 1x. Berarti kita tuliskan x saja. Yang ini min 2. Nah, ini plus 1. Jadi utang 2, bayar 1. Jadi masih ada utang 1. Nah, ini kita jawabkan. Kalau bentuk soal gini nggak ada yang dicoret ya Dede ya. Justru ini adalah sama cara kerjanya, yaitu dengan hasil akhirnya nanti akan bentuknya pada limit konsep ketiga, yaitu pangkat terbesarnya apa gitu. Nah, gitu ya. Berarti di sini nanti hasilnya adalah pangkat terbesar yang atas adalah 1. Pangkat terbesar yang bawah berapa nih? Nah, yang berapa ini jangan lupa adik-adik. Di sini kan ada x, kemudian ada akar. Nah, ini sebenarnya 1, sini sebenarnya 2. Maka penulisan adalah ingat yang dalam dulu, baru yang luar. Berarti x pangkat 1/2. Maka yang atas pangkatnya 1, yang bawah pangkatnya 1/2. Nah, gedean mana? Tentu gedean yang atas, gedean yang 1. Jadi gedean yang bagian pembilangnya. Nah, kalau gedean bagian pembilangnya, jadi dalam hal ini pangkat bukan ya benar pangkat ya, berarti pangkat pembilang. Nah, pangkat pembilangnya itu adalah nilainya 1. Nah, kalau di sini, nah ini kan pangkat dari penyebut. Nah, penyebut itu bagian bawah ya Dede ya. Penyebut itu nilainya tadi adalah setengah. Loh, kok yang ini setengah? Yang sebelah bagaimana? Yang sebelah tentu juga sama. Ini kan kalau dilihat sama. Kalau misalkan berbeda, berarti ambil yang tertinggi yang mana. Gitu ya. Nah, Dede ya paham ya. Berarti ini pangkat yang atas 1, pangkat yang bawah setengah. Karena yang atas lebih besar, maka jawabannya apa? Kita cek. Nah, di limit, konsep limit ketiga. Kalau yang atas lebih besar dari yang bawah, maka jawabannya tak hingga. Maka ini adalah jawabannya tak hingga. Kita buktikan. Benar nggak tadi jawabannya tak hingga? Oh iya, jawabannya tak hingga. Tapi di sini ada positif. Ya, kita lihat saja di sini. Karena x-nya di sini positif, bawahnya juga positif, maka di sini pun kita kasih positif.
Nanti kalau misalkan negatif, nah misalkan soalnya dibalik nih. Kalau D ini, kalau soalnya dibalik, yang 3-nya di depan, yang 3x min 1 di depan, yang 4x min 2 taruh di belakang. Berarti kan nanti hasilnya adalah min x ditambah 1. Nah, depannya ada min x-nya, maka jawabannya juga min. Jadi seperti itu cara mencarinya. Paham ya Dede ya? Kalaupun misalkan cara bicara saya atau penjelasan saya jauh lebih cepat, maka Dede bisa mengulangi, review lagi. Oh, bagian mana, part bagian apa nih yang saya kurang paham, oh tadi diulang-ulang, bisa diulang lagi, review lagi. Oke ya Dede ya, kita lanjut ke konsep limit yang keempat, yaitu di bentuk kedua ya. Jadi bentuk kedua ya, bentuk keduanya ini adalah yang bentuknya pangkat. Nah, bentuknya pangkat berarti yang bentuknya pangkat ini adalah kalau tadi kan bentuknya adalah linear ya. Nah, ini bentuknya linear. Sekarang kita adalah bentuknya pangkat. Nah, bentuknya pangkat seperti ini. Nah, oke. Di sini saya jelaskan sudah saya beri warna. Nah, warna yang kalau warna hitam itu artinya tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi yang berubah adalah tentang warna merah dengan hijau dan biru. Di sini ada 3 warna yang digunakan maka untuk mewakili dari masing-masing rumusnya. Sama halnya seperti yang tadi kita bahas. Nah, kalau misalkan ini kalau yang dalam bentuk akar berarti kita pengaruhnya adalah ke koefisien. Tapi kalau bentuk pecahan tadi pengaruhnya ke bentuk pangkat. Nah, kalau koefisien yang depan lebih besar daripada belakang, berarti jawabannya positif tidak berhingga. Kalau yang lebih kecil justru negatif tidak berhingga. Nah, bagaimana kalau sama? Ternyata kalau sama rumusnya jadi B dikurang Q per 2 akar A. Nah, sebenarnya enggak selalu akar A ya, bisa saja ditulisnya akar P. Karena nanti karena A dengan P sama, jadi boleh yang depan saja. Jadi nanti koefisien dari pangkatnya X dikurangin dengan koefisien pangkat X yang belakang. Nah, gitu ya. Paham ya Dede ya? Kalaupun ada Dede belum paham, cukup tahu saja rumus ini, bahkan Kak Dede bisa mengerjakan soal apapun. Oke. Nanti ada beberapa soal yang di sini saya coba bahas, yaitu soal yang cukup menarik, di mana soal di sini adalah soal soal terapan. Dalam hal ini sedikit ada tambahan. Jadi kreativitas adik-adik nanti dituntut di sana. Jadi contoh kita soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama di sini pangkat terbesar koefisien ya. Koefisien yang depan itu 4, koefisien yang belakang 3. Jadi lebih besar yang depan. Maka adik-adik langsung serta-merta langsung tahu nih jawabannya apa. Oh, jawabannya nanti positif tidak berhingga. Nah, yang kedua, pangkatnya sama. Pangkat lagi. Koefisiennya sama nih, 4 nih, warna merah nih sama. Maka jawabannya bagaimana cara menjawabnya? Nah, jawabnya kita langsung per ini 2 akar. Nah, ini jawabannya apa? Prinsip rumusnya kan seperti ini ya Dede ya. Nanti saya tuliskan lagi. Ups. Oke. Salah. Ini warnanya. Oke, satu warna merah. Ini B ya. Yang B-nya adalah yang hijau. Saya tulis 4. Oke. Kemudian dikurang. Nah, kurang 3 ya. Nah, kalau di sini negatif, nanti ada tulisnya tetap negatif. Berarti karena ini positif ya tetap positif nulisnya. Jadi kalau misalkan ini soalnya min 3, maka dikurang min 3 Dede ya. Kemudian A-nya 4. Mau A mau P sama saja kan 4 jawabannya. Nah, ini berarti 4 kurang 3 1 per akar dari 4 2. Ini 2. Berarti 2 kali 2, maka didapat 1 per 4. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Untuk soal yang ketiga, koefisien dari yang terdepan itu adalah lebih kecil daripada koefisien dari yang belakang, maka langsung jawabannya adalah negatif tidak berhingga. Nah, ini ada soal nomor 4, 5, 6 yang nanti akan saya coba bahas lebih lanjut, yaitu pangkatnya belum ada. Di sini ada bentuknya yang cukup unik ya. Dalam hal ini dikurang 2x dikurang 2, yang satu justru bentuk ini. Jadi ada 2 soal, kemudian ini ada 3 malah sekarang. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yuk coba kita ikuti. Ini soal yang pertama. Untuk soal yang ini, cara penjelasannya tadi kenapa bisa dapat seperti itu. Nanti cara perhitungannya sama saja ya Dede ya. Kita buatnya per ya. Nanti Dede coba
coba adik-adik mengerjakan ulang. Cara mengerjakannya sama persis dengan cara ini, sama persis, yaitu dikali dengan sekawannya. Jadi nanti adik-adik tinggal menuliskan saja ini di akar, ini tandanya min, maka di sini plus. Nah, ini juga sama. Ini akar, ini plus, ini akar. Nanti adik-adik tinggal mengeceknya saja. Nanti coba adik-adik mengerjakannya. Jadi tidak melulu menggunakan cara cepat. Nah, soalnya dikhawatirkan kalau nanti si pembuat soal menuliskan bentuknya justru di sini adalah bentuknya plus. Nah, adik-adik kalau menggunakan cara cepat, nah alhasil jawabannya salah. Oke, kita coba di soal yang variatif tadi. Nah, soalnya variatif yang ini, maka adik-adik cukup menuliskan X minta hingga lagi, kemudian yang ini apa adanya, yaitu 4X kuadrat ditambah dengan 4X dikurang 2. Nah, ini sampai sini ya. Nah, karena di sini minus, nah ini yang nanti jadi kesalahan adik-adik, jadi khawatiran saya juga kalau ketemu minus ini bermasalah. Nah, biasanya kalau minus kan memang bermasalah, jadi adik-adik tulis dulu minusnya. Nah, minusnya ini tulis, kemudian dibuka kurung. Ini yang tadinya minus 2X jadi positif 2X, yang tadinya minus 2 jadi plus 2. Jadi langkah pertamanya seperti ini dulu. Ya, jadi buat yang tadinya negatif itu jadi positif dulu. Nah, itu yang pahamnya. Jadi biar, nah nanti bermasalahnya di mana? Ya, kan beda bermasalahnya di angka belakangnya. Min 2 jadi positif. Nah, itu yang berbeda. Nah, kemudian kita buat bentuk yang tadinya itu dalam bentuk akar. Nah, loh, kok dalam bentuk akar? Kenapa dalam bentuk akar? Kenapa tidak bentuk yang lain? Nah, kan memang hasilnya harus dalam bentuk akar. Nah, contohnya begini adik-adik. Kalau misalkan saya punya angka 2. Nah, kalau dalam bentuk akar, maka dia harus jadi 4. Nah, jadi akar 4 itu. Nah, bagaimana biar jadi 4? Nah, tentu adik-adik dengan cara mengkuadratkan saja. 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, seperti ini juga. Berarti ini saya tuliskan 2X ditambah dengan 2 jadi kuadrat. Nah, gini. Sebenarnya nilainya sama kan, kuadratkan dengan akar, pangkatnya hilang, jadi tetap 2X plus 2. Jadi sebenarnya tidak berubah nilai. Nanti adik-adik ya, paham ya? Nah, gini ya. Nah, ini dia tadi juga yang bermasalah. Kalau misalkan minnya saya diamkan, nanti adik-adik khawatirnya adalah menuliskan menjadi 2X dikurang 2. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nah, oke. Ketika sudah tulis, kita tulis lagi 5X mendekati tak hingga, kemudian akarnya ditulis kembali, berarti ini 4X ditambah dengan 4, ini kuadrat, oke, dikurang 2, kemudian di akar. Nah, bagaimana cara bentuk mengkuadratkan bentuk yang ini? Nah, yang gimana mudahnya, Pak? Nah, gimana gitu. Oke, kita coba, Mr. Anang Med akan coba memberikan tipsnya. Ya. Jadi cara mengerjakan adalah 2 dikuadratkan 4, X dikuadratkan X. Jadi gini. Nah, gitu ya. Kemudian ini plus. Kalau ini plus kita tuliskan plus. Nah, gitu ya. Caranya adalah 2 dikali dengan 2, 4. 4 dikali dengan 2 lagi 8. Berarti sini 8. 8 siapa? OX. Nah, triknya kayak begitu. Kemudian yang belakang dikuadratkan. Pasti kalau belakang pasti plus lah. Kalau di sini min, yang hanya berubah hanya min yang di tengah saja ya. 2 dikuadratkan 4. Nah, ini caranya. Gitu ya. Paham ya, Dede ya? Misalkan lagi kalau misalkan saya punya angka 3X dikurang 2 lah, terus dipangkatin 2. Gimana cara trik biar cepatnya? Ya, 3 dikuadratkan 9, X dikuadratkan X pangkat 2. Ya kan? Di sini minus, saya tulis minus. Nah, gitu. 2 kali 3, 6. 6 dikali 2, 12. Berarti 12. 12 siapa? OX. Nah, belakangnya plus. Kemudian 2 dikuadratkan 4. Nah, itu jadi bentuk mengkuadratkannya. Kalau misalkan adik-adik tidak menggunakan cara ini, maka adik-adik menggunakan cara perkalian pelangi. Nah, jadi nanti 3X dengan 3X, kemudian 3X dengan min 2, kemudian min 2 dengan 3X, kemudian min 2 dengan min 2. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, setelah adik-adik dapat, maka kita coba hitung lagi hasilnya. Oke. Apa yang terjadi di sini? Oh, ternyata koefisien yang depan dengan koefisien yang belakang sama. Nah, ini sama. Maka rumusnya B dikurang Q per 2 akar H. Nah, jadi dapatkan B-nya yang mana? Nah, masalahnya itu B-nya yang mana? Wah, B-nya yang ini.
4, maka tulis 4. Nah, kemudian dikurang. Terus Q-nya yang mana? Q-nya yang 8. Nah, 8-nya positif, saya tulis 8. Kemudian 2, A-nya yang mana? A-nya 4. Nah, berarti 4 dikurang 8. Nah, bingung, 8 kurang 4 aja. 8 kurang 4 kan 4, karena dibalik jadi min. Per 2. Akar 4 itu kan 2. Nah, berarti jawabannya adalah min 4 per 4. Maka dihasilkan min 1. Karena 1 atas min, bawah plus beda tanda, jadi min. 4 bagi 4, 1. Jadi kita dapat nilainya adalah min 1. Nah, untuk soal yang seperti ini, nah ini untuk ada soal yang kayak begini juga. Nih satunya, ini nggak sama. Nah, kalau nggak sama, gimana? Kalau misalkan hanya soalnya 9x pangkat 2 saja sampai dengan sini, maka caranya kita langsung dapat. Nah, dapat langsung jawabannya adalah yang tidak positif tidak berhingga. Nah, gitu. Jadi jawabannya bisa langsung ini ya, Dede ya. Nah, yang ini jawabannya langsung positif tidak berhingga. Itu jawabannya langsung. Tapi di soal ini, nah, di soal ini kan ada plus 4x-nya lagi. Nah, ini yang bermasalah. Nah, Dede harus jeli. 4 ini harus kita rubah. 4 itu kan macam-macam. Bisa 1 tambah 3, bisa 2 tambah 2. Nah, tapi tambahnya itu harus paham dengan yang di sini. Kalau di sini kan 9. 9 itu kan kalau di akar 3. Berarti di sini angkanya 3. Kalau ini kan 1. 1 kan kalau di akar 1. Berarti dia adalah 3 dengan 1. Berarti ini 3 dengan 1. Artinya 3x dengan x. 1x. Berarti bisa dituliskan dalam dua kasus. Jadi limit x mendekati tak hingga. Yang pertama kasusnya yang 3x. Maka ini 9x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Nah, ini kan rumusnya dikurang kan soalnya bentuknya. Kemudian di sini adalah 3x. Maka ini saya tulis 3x. Nah, ini kan 3x tambah x. Maka nanti ditambah. Jadi bentuknya oke. Ini limit x mendekati tak hingga. Nah, ini bentuknya adalah x. X-nya di mana? Ini kan ada dikurang. Karena ini dikurang berarti nulisnya di belakang. Nah, di belakang begini nulisnya. Berarti x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Hati-hati penulisan dengan min ya, Dede ya. Nah, kemudian ini x. Nah, ini saya tulis x di sini. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Jadi ada dua bentuk soal. Bentuk soalnya seperti ini. Ya. Jadi bentuknya bisa dikuadratkan. Maka Dede bisa nulisnya limit x mendekati tak hingga. Nah, yang depan menjadi 9x pangkat 2 ditambah dengan 3x dikurang 1 dikurang. Nah, 3x kalau dikuadratkan kan jadinya 9x kuadrat ya. Nah, ini harus sudah paham lah. Tadi sudah dijelaskan. Ini limit x mendekati tak hingga. Nah, kalau bentuk akar dari x yaitu x pangkat 2 ya, Dede. Nah, dikurang per x pangkat 2 ditambah dengan 3x dikurang 1. Kurung tutup. Nah, ini kan pangkatnya sama ya. Pangkat koefisiennya sama, ini koefisien sama. Berarti rumusnya sama. Nah, kalau rumusnya sama berarti sama-sama rumusnya B min Q per 2 akar A. Berarti B-nya 3. Nah, berarti ini 3 dikurang. Nah, di sini kan Q-nya nggak ada yang variabel X-nya nggak ada. Berarti dianggap 0 per 2 akar 9. Nah, ini kan tandanya ditambah. Maka tambah. Caranya sama lagi. Ini B-nya nggak ada. Nah, 0 dikurang. Nah, ya di sini justru Q-nya yang ada, Q-nya 3, berarti 3. Nah, di sini 2 akar dari siapa? Nah, ini kan pangkatnya bukan pangkat, koefisiennya 1, berarti sini 1. Nah, ini jawabannya. Berarti ini jawab atasnya 3 per 2 kali akar 9 itu 3 ya, ditambah 0 dikurang 3. Kalau 3 dikurang 0 kan 3, karena dibalik jadi min. Nah, gitu ya, Dede ya. Berarti ini 2 dikali akar 1 ya 1. Nah, ini bisa dicoret, jawabannya 1. Nah, oke, berarti 1 per 2. Nah, ini plus, ini min, beda tanda, berarti min. Nah, jadi 3 per 2. Nah, 1, ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti bawahnya 2. Nah, perhatikan, 1 dikurang 3. Nah, jadi bingung, 3 kurang 1 saja, jadi jawabannya 2. Karena dibalik, berarti ada min. Nah, gitu ya. 2 bagi 2, 1. Atas min, bawah plus, beda tanda, ya min. Jadi jawabannya adalah min 1.
Oke, jadi untuk soal seperti itu jawabannya sama. Nah, ini demikian pembahasan kita di part yang ketiga, yaitu tentang membahas konsep limit yang ketiga, yaitu tentang bentuk tahingga per tahingga, sehingga kita bisa paham. Kemudian bentuk tahingga dikurang tahingga, yaitu ada bentuk 1 dan bentuk 2-nya. Nah, bentuk 1 dan bentuk 2-nya Adik-adik coba diulang-ulang kembali, dipahami, diresapi, khususnya dalam bentuk soal seperti ini. Nah, ini adalah soal terapan yang membutuhkan adik-adik kreativitas dalam hal menghitung. Jadi pahaminya. Jadi, tapi saya sudah membuat triknya, caranya, dan adik-adik agar bisa lebih paham. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi. Salam Sin Kostan.